Semuanya betul, Farida? Ya, betul. Nah, Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. Bapak, Ibu, kita mau pasang kateter ya, karena ada kesulitan pipis, gitu ya. Terus, Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Sarung tangan steril, kateter urin sesuai ukuran. saya nomornya nomor 7. Padahal kemarin yang video Ada. udah dipakai yang Oh gitu. Habis Bu. Ya udah. Kateter sesuai ukuran. Urin bag dan penggantungnya sudah. Squid yang berisi 20 ml Aquabides atau NaCl. Jeli lidocain. Ini tidak harus 20 cc karena tergantung dari kateternya ya. Ini yang disediakan 20 cc tapi belum tentu 20 cc, bisa lebih. Ini kalau squidnya kayak begini nanti nggak bisa loh. Harusnya drip ya, yang drip. Ini nggak bisa, ini selang MGT nih untuk bayi. Nih, ya sharing pump. Ini pakainya ini, ya sharing pump pakainya ini. Yang drip kerja gitu, ini dipastikan harus lancar. Mau prosedur apapun yang berkaitan dengan squid seperti itu biasa. Jeli lidocain 0%. Jadi lidocain ini kalau teman-teman bekerja di rumah sakit yang bonafit, jelly ini semuanya sudah ada di set steril, gitu. Jadi yang saya sajikan di sini adalah yang on dia kondisinya, bukan di dalam set steril, gitu ya. Tapi kalau di rumah sakit yang bonafit atau di rumah sakit luar negeri, dia sudah satu set dan set sterilnya tidak pakai kain, dia plastik. Sudah yang pakai satu set steril satu prosedur itu rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian di beberapa kelas di rumah sakit, beberapa kelas ya di rumah sakit Fatmawati. Jadi nanti kalau yang beruntung ternyata diterima di sana di kelas VVIP, itu untuk prosedur pemasangan kateter itu semuanya sudah ada di set steril ya, tinggal memasukkan kateternya, tinggal buka kateternya saja gitu ya, ditaruh di sini karena kateter kan tergantung, tapi duk bolong, kemudian pengalasnya ya, pengalas perlak dan lain sebagainya semuanya sudah ada di sini di set steril. Jadi lebih simpel ya, kita mau ini semuanya. Sekali lagi yang saya ajarkan di sini ininya on ya. Cairan antiseptik ini adalah untuk vulva hygiene. Nah, bagaimana dengan di tadi yang saya bilang satu set steril di sana sudah ada vulva hygiene-nya. Jadi kita tinggal mencet ya di atas kasanya, berarti itu untuk vulva hygiene, semuanya steril. Gitu. Yang di sini off on. Gitu ya. Kita ajarkan di sini off on. Gitu ya. Terus Sarung tangan bersih, sarung tangan bersih, kom bersih, berisi ini ya untuk vulva hygiene. wadah sampel urin jika perlu, Wadah sampel urin jika perlu, kemudian kapas atau kasa dan cairan antiseptik, terus pengalas, bengkok, terakhir sampiran. urin bagnya tadi nggak disebutin. Enggak ada. Pada pasien-pasien dengan gagal ginjal, kemudian gagal jantung, ini ada indikasinya di urinnya. Jadi kalau nemuin pasien-pasien yang seperti itu, urinnya biasanya kita observasi warna urinnya di sini.
terus kemudian ada endapannya enggak, dia seperti cloudy, seperti awan, atau seperti tepung. Nah itu wajib dinilai. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi itu dari urine bag ini macam-macam. Ini kebetulan yang ada di sini modelnya seperti ini. Ada yang puteran, ada yang tarikan, gitu ya. Kalau ini saya dorong, berarti urinnya kebuka. Jadi dipastikan ini harus tertutup pada saat pemasangan kateter. Terus kemudian ini kita kasih kasa untuk talinya, gitu. Harus sudah siap, ya. Jadi yang disiapkan terlebih dahulu setelah kontrak program dan kontrak dengan pasien dan lain sebagainya, takut lupa, boleh ditaruh sini di kakinya, ya. Terus kemudian terkait dengan kateter. Kateter ini macam-macam. Ini adalah two way. Ada three way. Jadi satunya untuk urin, satunya untuk balon, yang satunya lagi untuk masukin obat atau irigasi. Ya, untuk irigasi bladder atau kandung kemih. Nah, itu pakainya three way. Biasanya pada pasien-pasien dengan hipertrofi prostat. Nah, itu biasanya dipasangnya three way. Ya, terus gagal ginjal kronis. Nah, itu biasanya dipasangnya three way. Gitu. Ada lagi yang one way. Biasanya pada siapa? Sediaannya ada metal, ada yang latex seperti ini. Fungsinya biasanya untuk apa? Proses kelahiran. Jadi sementara, tidak berhari-hari. Sedangkan untuk yang seperti ini, itu indikasinya pemasangan maksimal itu 7 hari, wajib diganti, ya. Terus kemudian perhatikan ketika masukin kateter itu jangan terlalu masuk juga, itu sebabnya ada ukurannya. Dimasukin berapa senti sampai berapa senti. Karena kalau terlalu panjang takutnya apa? Pernah ditemui di rumah sakit. Ini nyimpul begini. Bisa nggak diambil? Nggak bisa. Ya. Karena apa? Latex ini sifatnya itu berbeda-beda reaksinya. Ketika kontak dengan tubuh seseorang, ini reaksinya akan berbeda-beda. Yang saya temui kasus yang tadi menyimpul itu ada di ruang Cempaka Atas Rumah Sakit Marinir. Ininya jadi lepet, ininya jadi rapuh, gitu, dan putih bener. Jadi lunak, tidak seperti kenyal seperti ini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, biasanya bagaimana untuk memilih? Semakin mahal harganya, ininya semakin bagus. Gitu. Ya. Jadi ini two way, hanya untuk urin dan balon. Kalau yang three way untuk irigasi. Yang one way sementara, tidak boleh lebih dari 24 jam. Dia hanya hitungan jam saja, bahkan hitungan menit langsung dilepas lagi. Biasanya dipergunakan untuk pasien mau melahirkan. Kalau ini maksimal berapa hari? 7 hari. Oke. Dan ini kemasannya sebetulnya bukan satu, tapi di dalamnya ini ada plastiknya lagi. Nah, yang plastik di dalamnya ini yang steril, gitu. Kata Kak Winda boleh dibuka nggak? Soalnya kemarin saya sudah merusak satu, gitu, ya. Terus kemudian ukurannya berbeda-beda. Di mana kita melihatnya untuk expired dan ukurannya? Di kemasan ini
Di kemasan ini berbeda-beda ya. Ini adalah ukurannya 18 inci. Nah, ini pakai inci. Ya. Terus kemudian ada keterangannya two way. Kemudian kalau tidak kita temukan di etiket di luar ini untuk cc-nya, maka kita bisa lihat di sini. Berapa cc kita harus memberikan cairan atau udara, tapi harusnya cairan ya, kalau udara ngowos ya. Cairan untuk tempatnya kali ya. Nah, di sini ini adalah balonnya bisa dikembangkan dengan 30 sampai 50 cc. Berarti maksimal boleh kita kembangkan balonnya sampai 50 cc. Tapi jangan dimaksimalkan 50 cc karena kita tidak tahu ambil tengah-tengahnya berapa, berarti 30 sampai 35 karena di sini minimal 30 ya, maksimal boleh nggak Bu 40? Boleh, yang penting jangan maksimal 50 gitu ya. Nih sudah, jadi cc nya itu berbeda-beda. Nah, kalau di sini ini kita sudah bisa lihat ya, balonnya bisa dikembangkan dengan 30 cc. Nah, di sininya dia ada lagi gitu. Jadi kalau ininya sudah kebuang, kita lupa, kita bisa lihat di sebelah sininya ya. Bisa dipahami ya? Ini biasanya untuk anak-anak atau remaja. Jadi ukurannya, kalau ini tadi, bukan, saya salah baca. Ini 18 French. Jadi ukurannya pakai French. Jadi kalau dokter nanti meresepkan berapa French. Nah, ini untuk dewasa. Ukurannya yang ini 16, biasa dipakai 16, dan ini juga 16 tapi bisa digunakan untuk remaja. Tuh, beda ya. Ya, besarnya beda kan? Diameter ini sama ini beda kan? Beda. Nah, kalau untuk anak-anak dia lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Gitu. Saya takutnya terbalik memberitahukan, nanti silakan dicek. Semakin besar ukuran French itu dipergunakan untuk anak kecil. Saya takut terbalik, mohon dicek ya. Jadi sementara seperti itu silakan dicek lagi. Tuh, semakin besar ukurannya berarti dipergunakan untuk anak kecil. Oke. Itu kateter dan urin bag. Jadi nanti kalau ketemu urin bag yang modelnya bukan ini, nggak perlu kaget atau nggak perlu bingung lagi ya. Gitu. Selanjutnya, jaga privasi dengan memasang sarung. oke, jaga privasi. Atur posisi terlentang dengan kaki abduksi. Posisi terlentang untuk laki-laki lurus. Kalau untuk perempuan dorsal recumbent ya, bedanya di situ. Sudah ya, posisinya di situ bedanya. Kemudian letakkan pengalas di bawah bokong. kita pasang selimut dulu ya. Kau nggak usah selimut. Ini kan nggak ada selimutnya. Tutup area pinggang dengan selimut. Tuh. Kemudian pasang pengalas. Kemudian Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. oke, cuci tangan selesai. Pasang sarung tangan bersih. Pakai sarung tangan bersih. Talinya dengan kapas atau pasta dan cairan antiseptik. Diletakkan dulu di sini. Sekali lagi yang saya ajarkan di sini adalah off on ya. Seperti biasa saya hanya review saja. Ini ditegakkan seperti ini, kemudian
diusap, ya. Tuh, ya. Diulang berapa kali? 3 kali. 3 kali. Setiap ini 2 kali. Kalau perempuan berarti dari atas ke bawah, labia mayora, labia minora, kemudian tengah dari klitoris sampai vagina diurutkan sampai ke perineum dan anus. Itu kalau perempuan. Oke, selanjutnya. Bilas dan keringkan, kemudian lepaskan sarung tangan bersih. Oke. Sudah, kan dulu. Bagaimana kalau Bu Ida, ini tadi kan sudah, ya, jelinya sudah. Kita lumasin, ya. Kemudian harus tegak lurus. Bu, bagaimana kalau misalnya si pasien ini ereksi? Kita kasih kesempatan, kita stop dulu. Ya, kita stop dulu, kita pergi dulu. Sesudah itu sebabnya dalam kondisi kompos mentis diusahakan sesama jenis. Tapi kalau keadaan darurat boleh, misalnya membantu dalam kondisi bencana. Nah, ini nggak pandang bulu siapa yang mau memasang siapa, gitu ya. Jadi ini harus tegak lurus. Kalau kompos mentis, pasiennya diminta untuk tarik nafas supaya rileks. Kita masukkan secara perlahan. Tuh. Jadi yang area steril tetap steril. Nah, ini akan masuk sampai ke sini. Ketika lubang ini baru masuk ke sini, cairan urin ini akan kelihatan di sini. Oh iya, berarti betul tidak ada sumbatan. Kalau ada sumbatan, kita tidak akan selancar itu. Ya, ini pada laki-laki. Kalau pada perempuan, Bu, bagaimana? Kita ganti dulu. Fasenya kan sama ya, fasenya sama. Ini pada perempuan. Kita buka labia mayora dan minora. Nah, ini yang beda tadi posisinya adalah dorsal recumben. Tangan yang tidak dominan siku kita ini menahan dengkul. Nah, ya, menahan dengkulnya. Ya, kemudian ini gini. Ini posisi kita agak begini. Jadi nanti masangnya agak begitu. Ya, kepala kita agak begini. Ya, ini ditopang karena pasien memang sakit, ya, memang sakit. Gitu ya, kita topang, dia akan kalau pertahanan rasa sakitnya atau rasa nyerinya, si paha ini akan menutup ke sana. Nah, itu sebabnya kita harus tahan, gitu ya. Paham ya? Kebayang ya? Ini kemudian sama. Tarik napas, Bu. Bagaimana kalau pasiennya nggak sadar? Ya tetap pelan-pelan gitu, tapi jangan terlalu pelan. Ya. Ya, jangan terlalu pelan. Nah, ini sampai kurang lebih 5 sampai 7 cm ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kurang lebih 10 cm dia sudah keluar ya urinnya. Tadi posisinya sudah masuk kan? Nah, sudah masuk ya, posisinya sudah masuk. Ini kan versi 1, klemnya ada di sini. Kalau kita ngeklem ada di sini, urin tadi kan sudah keluar ya, aman kan? Supaya ini tidak kemana-mana, kalau di situ ditampung di bengkok enggak? Tutup meatus uretra dengan jari telunjuk selama 1-2 menit. Oke, meatus uretra ini begini, versinya PPNI. Takutnya ini ada gerakan
maju lagi. Sekarang kita akan sambungkan ke urin bag. Nah, beda dengan yang tadi ya. Yang versi pertama urin bag sudah terpasang, itu sudah aman, udah. Karena urin itu langsung memenuhi ini, gitu. Ya, ini versi kedua. Ini versi kedua 2A dengan klaim ada di sini. Ya, nanti silakan pilih saja yang mana. Pastikan kita ketika menyambungkan urin bag dengan kateter ini tidak ketarik keluar. Sudah? Baru kita buka klem. Cairan ngalir? Cairan ngalir. Kalau kita pakai klem setelah ini sebelum disambungkan, duknya dilepas dulu. Tuh. Biarkan aja di sini dulu. Tuh. Tuh, baru disambung, baru dilepas, baru aqua bides masuk, ya. Kalau yang di sini, kita boleh tidak lepas dulu. Jadi cukup melepas duk bolong. Kemudian ini pada perempuan sama ya. Ya, saya nggak usah ganti kelaminnya ya di fase ini. Nah, ini ininya juga macam-macam ya. Sekarang ada yang pakai membran. Kalau yang kemarin saya pakai di kelas A itu drat, ya, drat. Iya. Ininya juga macam-macam. Ada yang pakai, bisa pakai sepuit, pakai, iya, bisa pakai needle. Ya, jadi ininya dilihat dulu ya. Coba ini pakai needle. Iya, enggak, ini soalnya bukan ininya, membrannya untuk dratnya. Saya boleh buka baru enggak? Iya. Boleh enggak? Nah, ya, ini tadi klaimnya ada di sini. Ya kan? Iya. Kemudian itu dratnya ini. Nah, ini jangan dilepas begini lagi, dia akan tuh. Jadi kalau melepas kateter cukup begitu, nggak usah ditarik. Gitu, ya tekanannya. Jadi ketika didorong sudah ini dipertahankan, baru dikeluar, dilepaskan. Udah kan? Kemudian kita cek. Oh, ada tahanan. Cairan sekali lagi, cairan urin tadi sudah terlihat, bukan? Kita sambungkan, baru dilepas. Gitu, ya. Baru dilepas. Kemudian ini kita ikat di bawah dan ini kita plester di paha. Oke, ya, di paha dalam, baru kita bereskan semuanya. Semua yang berkaitan dengan pasien adanya di dalam. Lanjut ke